Shalom teman-teman, kita bertemu kembali di dalam persekutuan My Pileo. Kita akan ngobrol santai dalam topik My Inspiration, A Call for the World of Mercy, dengan narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Kak Prita Laura Damanik, yang akan bercerita banyak tentang panggilan hidupnya di dalam pekerjaannya. Namun sebelumnya, kita mau mengangkat penyembahan bagi nama Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Allah kita yang terindah, yang termanis dalam kehidupan kita, dan hanya Dia satu-satunya yang layak kita puji dan muliakan. Dengan sungguh-sungguh kita mau nyatakan kepada Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita mau nyatakan bahwa Dia satu-satunya yang termanis dalam kehidupan kita. Kita mencintai Dia lebih dari segala apapun yang kita punya di dunia ini. Kita nyanyikan kembali bagi Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Setiap hari, kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya juga baru setiap hari. Kita dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Untuk itu mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita puji nama-Nya dan kita bersorak-sorai kepada-Nya. Kasih
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang kami jalani dan aktivitas kami Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa bertemu di dalam ruangan Zoom ini ya Tuhan, meskipun kami berjauhan. Nah, tapi biarlah kiranya Tuhan persekutuan kami ini, apa yang kami sharingkan pada hari ini ya Bapa, biarlah semuanya dapat membawa kebaikan bagi kami ya Tuhan. Berkati ya Bapa untuk Kak Prita yang akan men-sharingkan setiap pekerjaannya dan panggilan hidupnya Tuhan. Berkati juga untuk Bang Ari yang juga akan menyampaikan renungan singkat nanti Tuhan, supaya Engkau Tuhan yang menolong dan menyertai kami semuanya. Berkati Tuhan Yesus acara kami pada malam hari ini dari awal pertengahan akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di dalam Zoom kita hari ini. Kita ada di dalam topik My Inspiration. Ini merupakan topik baru dari My Pileo yang akan memperkenalkan sosok yang bisa menginspirasi orang lain melalui apa yang dia kerjakan. Dan pada malam hari ini kita ada dalam tema A Call for the Work of Mercy bersama dengan Kak Prita Damanik. Nah, teman-teman, sesuai dengan tema pada malam hari ini, spesifik pada pembahasan panggilan hidup, yang mana setiap orang itu memiliki panggilan hidup masing-masing, dan setiap panggilan hidup itu bisa saja berbeda dengan pekerjaannya. Gitu. Ada yang di dalam pekerjaannya termasuk panggilan hidupnya, tetapi di dalam pekerjaannya belum tentu juga itu panggilan hidupnya. Nah, panggilan hidup itu merupakan suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan di dalam diri seseorang itu pasti ada panggilan hidup, dan bagaimana dia menemukannya, bagaimana dia mengeksplor dirinya sendiri sehingga menemukan panggilan hidupnya, itu pasti melewati beberapa proses tertentu. Nah, setiap orang memiliki panggilan hidup yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana cara kita bisa menemukan panggilan hidup itu di dalam diri kita masing-masing. Dan di masa muda kita lah kesempatan yang sangat besar untuk kita menemukan panggilan hidup kita. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, pada malam hari ini kan sangat spesial karena kita bisa bertemu dengan Kak Prita Laura Damanik, yang menurut aku sudah benar-benar menjalani panggilannya, dan sampai saat ini pun sudah konsisten dalam menjalani panggilan tersebut, terutama kalau kita lihat di Instagramnya fokus pada perlindungan anak dan juga perempuan. Nah, ini narasumber kita yang pada malam hari ini sudah hadir di Zoom ini, yaitu Kak Prita Novia Laura Damanik. Halo Kak Prita. Halo Nadia, halo semuanya teman-teman P3MI. Ya, jadi panggilannya boleh Kak Prita, boleh juga Kak Laura. Tapi malam hari ini kita panggil Kak Laura aja ya, biar lebih akrab gitu. Boleh. Nah, jadi Kakak ini tumbuh dan besar di Pematang Siantar, kemudian merantau ke Bandung untuk menempuh kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Hubungan Internasional. Kemudian setelah lulus dari kuliahnya di tahun 2013, bekerja di staf pendidikan dan pengorganisasian di Institut Perempuan Bandung dari 2013 sampai 2014. Kemudian melanjutkan lagi karirnya di 2014 sampai 2017 sebagai Sponsorship and Implementation Monitoring Officer di Wahana Visi Indonesia area Nusa Tenggara Timur. Kemudian berlanjut lagi di tahun 2017 hingga 2019 di Community Engagement and Sponsorship Planning Specialist di Wahana Visi Indonesia area Sulawesi dan Maluku, Case Management Coordinator di Central Sulawesi Earthquake and Tsunami Emergency Response, kemudian di tahun 2019 sampai 2020 di United Nations Volunteer for Child Protection in UNICEF Makassar, dan 2021 yaitu hingga saat ini sebagai National Consultant for Bullying Prevention Partnership Program UNICEF and Kemendikbud-Ristek. Nah, itu sekilas mengenai perjalanan karir dari Kak Prita Damanik atau Kak Laura. Nah, tapi sebelum kita masuk
ke pembahasan mengenai panggilan hidupnya, kita mau dengar dulu cerita mengenai pengalaman dan juga bagaimana Kak Prita dulu pernah juga melayani di P3MI, khususnya di P3MI di daerah Bandung. Silakan Kak Prita. Iya, halo semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman P3MI ya. Jadi kalau dengan P3MI, saya sih mulai karena dari sekolah minggu pun di Metodis ya, dulu di Siantar, terus kemudian aktif di P3MI selama SMA, kemudian dari situ pindah ke Bandung, kuliah di Bandung, terus bergabung di GMI Bandung Barat, di P3MI selama hampir 5 tahun ya di sana gitu. Pernah jadi pengurus di P3MI, pernah jadi apa ya, seksi apa ya, sosial ya kalau nggak salah ya itu dulu, terus pernah jadi ketua P3MI juga di Bandung Barat, terus kemudian bareng sama Kak Evi, Bang Riko di distrik waktu itu distrik apa sih 4 ya. Udah lupa, udah lama soalnya distrik 4, terus kemudian pindah ke NTT, dan dari situ udah nggak aktif lagi di P3MI, tapi terakhir beribadah sih di Makassar ya, di GMI Anugerah Makassar. Waktu masih di Makassar pengalamannya. Oke, thank you Kak. Nah, kita tahu Kak Prita ini sesuai dengan perjalanan karirnya tadi sangat fokus pada perlindungan perempuan dan anak sampai sekarang juga gitu. Dan tentunya dalam perjalanan karirnya banyak hal yang sudah dia alami dan bagaimana dia mengeksplor dirinya sehingga akhirnya bisa menetapkan, membulatkan sikap gitu. Oh, aku mau menggeluti bidang ini kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang kakak alami selama perjalanan hidup kakak sehingga akhirnya kakak memutuskan untuk sampai saat ini aku mau fokus dalam dunia aktivis ini, terutama di dalam dunia perlindungan anak dan perempuan. Ya, mungkin kalau aku cerita ini mirip kayak pengalamanku minggu lalu ya. Ada juga bicara tentang passion gitu. Bagiku sih jalan menemukannya itu nggak tiba-tiba gitu loh, nggak cepat gitu ya. Kayak cuma mungkin waktu kuliah gitu ya, kayak aku menyadari gitu, aku kuliah di hubungan internasional, tapi dunia politik dan dunia diplomat gitu itu bukan jalanku gitu ya, karena kayaknya aduh ngapain gitu ya, nggak cocok deh, itu bukan aku banget gitu ya. Terus kemudian sempat berpikir kayak asik nih kerja di dunia NGO gitu ya. Oke deh gitu, nah lihat nanti aja lah gitu ya. Tapi setelah lulus ternyata ternyata kerja di dunia NGO butuh pengalaman. Terus ya udahlah dicoba aja apapun pekerjaan itu gitu ya, apapun itu dites sana sini. Dan aku menganggur cukup lama gitu ya. Loh, kok kayak gini ya gitu ya. Kenapa gitu. Terus kemudian tapi kayak di hati tuh kayak aku nih cocoknya kerja di NGO deh gitu. Masih kayak gitu ya. Terus setelah itu ya akhirnya dapat pekerjaan di Bandung di NGO lokal, tapi kok rasanya kayak wah ternyata realita dunia sosial tuh kayak gini ya, duitnya nggak seberapa gitu ya, duitnya nggak seberapa, bahkan lebih gede uang jajanku pada saat itu gitu. Terus tapi kayak ya udahlah dijalanin aja gitu ya, toh happy kok pada saat itu, kayak bisa menjalankan banyak hobiku lah gitu ya, hobi baca, ada perpustakaan, hobi browsing, seharian tugasnya cuma browsing gitu ya. Terus belajar kesempatan untuk belajar isu perempuan ada gitu ya, udahlah gitu dijalanin aja sampai kemudian aku dipanggil sama Wahana Visi Indonesia gitu ya untuk sebuah pekerjaan yang aku nggak tahu pernah apply atau enggak gitu. Kayak aku ditelepon terus dibilang mau nggak pekerjaan yang begini, mau nggak ikut tes yang ini. Hah, apa ya, dulu kakak pernah lo apply posisi ini. Hah, iya ya, saya bilang begitu. Oh ya udah nanti deh, ya nanti saya ya tolong dikerjakan ya tesnya besok paling telat dikumpul gitu via email. Oh ya udahlah, WVI gitu. Kalau ditanya-tanya tahu dari mana WVI gitu ya. Terus ya udah deh aku kerjakan gitu ya tesnya.
Dan menurutku tes itu berat waktu itu gitu. Tulisan esainya tuh susah gitu ya. Ya udahlah aku kerjakan karena besok paginya mau ada pekerjaan lain gitu. Jadi subuh-subuh selesai itu dikirim, dan kemudian ternyata aku lanjut dipanggil gitu ya. Nah, dipanggil terus kemudian baru tahu nih, oh Wahana Visi itu ternyata gitu, ternyata aku ingat gitu ya masa laluku gitu loh. Oh iya, ternyata dulu gitu ya, aku ingat waktu aku masih SMP kayaknya gitu ya, aku ingat kalau aku tuh pernah bercita-cita suatu hari gitu ya, aku mau menjadi pejuang untuk anak-anak Indonesia. I don't know gitu ya, kenapa aku bisa bercita-cita serandom itu, tapi itu terjadi karena aku melihat banyak peristiwa kekerasan gitu ya, kekerasan terhadap anak gitu, ngelihat secara langsung hukuman fisik yang diberikan guru, orang tua gitu, dan bagiku itu bentuk kekerasan gitu. Bagi orang itu biasa, tapi bagiku itu bentuk kekerasan. Dan mungkin karena aku hobi membaca pada saat itu, membaca majalah, membaca berita kriminal gitu. Jadi aku tahu bahwa ini adalah bentuk kekerasan gitu. Dan mungkin mungkin aku SMP itu memang sekitar tahun 2002, di mana Undang-Undang Perlindungan Anak tuh baru dikeluarkan gitu. Jadi mungkin media cukup santer membuat pemberitaan gitu, dan itu kemudian mempengaruhi aku gitu. Dan ketika aku dapat kerjaan di Wahana Visi gitu ya, kayak oh ini kan organisasi anak ya. Oh mungkin ini kali ya jalan Tuhan untuk aku bisa bisa menggenapi gitu loh impianku waktu kecil gitu, karena hanya dari tempat yang seperti ini kayaknya gitu ya aku bisa berbuat besar gitu, entah besar atau kecil pun nantinya gitu untuk anak-anak di Indonesia. Jadi proses itu cukup panjang bagiku, yang nggak berhenti sampai di situ gitu loh. Di WVI pun mungkin aku nggak spesifik untuk perlindungan anak dulunya gitu, tapi semakin banyak gitu ya. Aku mulai sadar bahwa wah ternyata masalah anak-anak tuh banyak banget gitu ya, malnutrisi lah, perkawinan anak, kekerasan, dan itu kayak multidimensi gitu. Dan satu hal yang mungkin bisa gitu untuk mencakup semuanya adalah perlindungan anak gitu. Dan seiring berjalan waktu ya puji Tuhan gitu, kayak aku tuh diajak semakin fokus gitu ya untuk suatu isu gitu. Kalau dulunya mungkin luas, makin lama makin kecil gitu. Dan sempat di tengah jalan tuh kayak berpikir, kayak isu ini udah gak asik deh, aku pengen kabur, pengen ke isu lingkungan, pengen ke isu yang lain gitu. Tapi ternyata enggak gitu loh. Dan malah Tuhan bawa aku untuk semakin fokus di dunia ini. Jadi ya gitulah kira-kira perjalanan hidupku, kenapa aku bisa sampai seperti ini gitu. Oke, Kak. Yang namanya memang menemukan panggilan itu memang suatu proses gitu ya, nggak serta-merta sekali klik ya udah langsung jadi dan langsung menemukan ini cocok deh dengan aku, kayaknya nggak seperti itu memang, dan masing-masing dari kita pasti mengalaminya. Nah, sekarang kan kakak udah istilahnya di 2021 ini udah posisinya udah beda lagi di UNICEF gitu ya. Nah, berarti sekarang kesibukannya apa Kak, dan apa sekarang yang lagi diperjuangkan kayak gitu? Ya, jadi sekarang kesibukannya sih jadi konsultan ya. Jadi statusnya bukan staff lagi. Kalau tahun lalu masih staff, gitu. Tahun ini statusnya sebagai konsultan. Nah, konsultan untuk pencegahan bullying atau pencegahan perundungan. Nah, jadi ada salah satu inovasi dari UNICEF ya, kebetulan gitu. Dulu waktu aku di Makassar, aku ngerjain itu juga. Gitu. Aku mengerjakan pencegahan bullying waktu di Makassar. Nah, kemudian dengan beberapa proses advokasi di nasional, ternyata Kemendikbud ini tertarik dengan program itu, gitu. Nah, Kemendikbud tertarik, terus rencananya mau dilakukan di hampir semua provinsi lah di Indonesia, gitu. Berapa sekian gitu targetnya di hampir semua sekolah, gitu ya. Sekian ribu gitu, dan itu mau diimplementasikan tahun ini program itu gitu. Dan program ini memang konsepnya berbeda gitu ya dari konsep pembelajaran biasa, jadinya memang butuh orang yang ngerti banget gitu kan. Nah, disitulah aku ditempatkan sekarang. Jadi statusnya masih di UNICEF, tapi untuk mendukung kerjanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu. Jadi aku mungkin nggak bisa banyak kasih tahu gitu ya, karena program itu belum di launching. Tapi one day kalau dengar
Mas Menteri ada menyebut tentang program pencegahan perundungan. Iya, saya ada di belakangnya gitu. Iya Kak, mudah-mudahan ya kan kita tunggulah. Istilahnya semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Yang penting kami tunggu pokoknya. Nah, Kakak kan udah pasti kalau yang aku lihat di Instagram kan berpindah-pindah tempat, dan juga tempatnya itu kalau bisa dibilang sebenarnya juga cukup ekstrim gitu kan, apalagi bukan daerah yang ya perkotaan kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika Kakak di Wahana Visi dan juga ketika di Makassar juga, itu apa aja yang dilakukan gitu, entah ke lapangan ataupun mungkin di kantor, itu gimana sih sebenarnya, apa aja kerjaan yang dilakukan selama Kakak menjalani karir Kakak dari di NTT hingga ke Makassar gitu? Iya, yang ku kerjakan itu sih menyesuaikan ya dengan konteksnya gitu. Nah, kalau di Wahana Visi Indonesia sendiri kan mereka itu adalah organisasi Kristen yang berbasis di masyarakat gitu ya. Jadi aktivitasku banyak sekali di masyarakat gitu ya, keluar masuk desa gitu, terus kemudian di level kota kabupaten gitu ya, waktu dulu masih di NTT gitu. Jadi lebih banyak memang ke lapangan terus gitu ya, bisa tiap minggu, apalagi NTT itu kan wilayah kepulauan ya. Jadi tiap minggu tuh aku pasti naik pesawat gitu, segala-gala tempatnya itu, karena base-nya sih di Kupang gitu, tapi tugasnya untuk pegang satu provinsi gitu. Nah, itu kan NTT itu luas sekali ya, dan pulau-pulau, jadi ya segala moda transportasi lah dijalani gitu ya untuk menjalankan pekerjaan itu. Yang tugasku sih macam-macam ya, yang pasti nggak lepas dari tugas-tugas terkait dengan perlindungan anak gitu. Terus kalau waktu masih di NTT sih karena sponsorship gitu ya, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang pernah jadi sponsor di WVI gitu ya, jadi banyak mengurus tentang administrasi dengan anak-anak gitu ya. Itu waktu masih di NTT. Terus pindah ke Palu di Sulawesi Tengah, itu di pelibatan masyarakat gitu. Jadi banyak nyusun tentang materi-materi training untuk masyarakat, penguatan kapasitas gitu ya, misalnya untuk ibu-ibu, untuk mengenal tentang perlindungan anak, pengorganisasian, terus juga tentang waktu itu karena di Sulawesi ya, kita ada proyek-proyek ekonomi juga. Lalu nah, itu tuh serunya waktu di Sulawesi adalah karena di sana mayoritas Muslim. Jadi aku justru kalau di NTT dulu kerja dengan gereja, gitu ya, banyak kemitraan dengan gereja. Di Sulawesi justru dengan komunitas Muslim, gitu. Jadi waktu di Sulawesi Tengah, aku pernah bekerja sama dengan MUI untuk mengadaptasi modul pengasuhan Kristen, gitu. Jadi modul pengasuhannya tuh idealnya buat keluarga Kristen. Kemudian kita kerjasama dengan MUI untuk membuat versi keluarga Islam gitu. Itu waktu di Sulawesi Tengah. Terus kemudian di emergency response jadi aku waktu gempa itu ada di sana. Jadi aku sebelum gempa dan setelah gempa ada di Palu pada saat itu. Jadi pada saat itu aku bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan membentuk kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Lalu di Maluku Utara aku pernah melatih pendeta-pendeta untuk modul pengasuhan keluarga. Terus pindah ke Makassar, aku pernah pegang proyek pencegahan bullying untuk MTS gitu, untuk madrasah. Jadi ya macam-macam sih, dan kayak kita tuh harus yang bisa cepat gitu loh berubah gitu, karena programnya itu bermacam-macam gitu sih kerja di duniaku. Ya, nah dari cerita kakak tadi aja udah jelas gitu, istilahnya berpindah-pindah tempat, kemudian juga apa yang dikerjakan juga menyesuaikan gitu kan, apa tugas yang datang. Nah itu kak pasti ada suka dan dukanya, ada kesulitan, ada kemudahannya. Jadi apa sebenarnya kak tantangannya gitu bagi kakak ketika bekerja, perjalanannya itu kan berpindah-pindah, pasti ada adaptasinya perlu juga, dan juga tugas-tugasnya juga berbeda-beda. Apa kak tantangannya dan keseruannya juga apa sih? Pasti kan karena ini passion kakak, pasti ada yang membuat kakak tetap semangat untuk ngerjain ini semua gitu. Ya, jadi kalau keseruannya ya seru karena bisa ketemu
orang-orang gitu ya, ketemu terus dengan orang-orang, bisa jalan-jalan gratis gitu. Nah, itu sih yang menurut aku paling seru gitu ya, ketemu orang-orang, jalan-jalan gratis, terus apalagi ya, dan kayak karena dunia ini jadi salah satu ya tantangan juga, tapi tantangan yang bisa jadi potensi gitu ya, karena di dunia seperti ini segala sesuatu ya cepat banget kan berubah gitu. Apa yang aku lakukan tahun ini bisa jadi tahun depan itu udah nggak laku lagi gitu ya, udah berubah gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar cepat banget untuk belajar gitu ya, cepat banget untuk belajar. Jadi kita dituntut jadi orang yang harus sangat cepat belajar gitu. Namun mungkin nah itu juga yang jadi tantangan ya gitu, karena jadinya kita tuh terlalu banyak hal yang harus kita pegang gitu, karena kita dituntut cepat belajar, cepat pegang sana pegang sini, sementara di dunia seperti ini strukturnya itu kecil gitu loh, jadi kita harus mengerjakan semuanya di tangan kita sendiri gitu. Jadi kadangkala overload itu sering muncul begitu ya. Banyak orang-orang yang kerja di dunia ini juga mengalami burnout gitu ya, karena terlalu banyak yang harus dipegang dengan waktu yang mepet gitu, apalagi kalau kita pegang program emergency response ya, bencana gitu, waduh itu benar-benar cepat banget, apa yang kita katakan pagi malam udah bisa berubah gitu ya, saking cepatnya berubah gitu. Dan kemudian berpindah-pindah menurutku sih sebenarnya nggak tahu ya, mungkin aku orangnya gampang beradaptasi juga, pindah-pindah itu bukan hal yang sulit buatku gitu ya, gampang aja pindah mah pindah, tinggal packing, angkat barang gitu ya. Ya, tapi kalau teman kayaknya bisa aja kok dicari di tempat baru gitu. Jadi justru kalau itu menurutku bukan hal yang berat gitu ya. Yang berat itu tadi adalah menyeimbangkan gitu dengan tuntutan yang sangat cepat, terus kemudian kita juga kalau pekerjaan lain kan mungkin ada admin yang bagian ngeberesin ini gitu. Di kita kan nggak ada gitu, semua dikerjakan oleh satu orang gitu. Jadi harus benar-benar multitasking gitu untuk satu pekerjaan. Jadi itu sih sebenarnya tantangan bekerja di dunia ini, kita dituntut untuk harus terus menerus belajar gitu, nggak ada stopnya gitu. Dan kita satu lagi mungkin ya, karena terbiasa pindah-pindah ini, jadi pekerjaan ini juga tidak settle gitu. Jadi pekerjaan seperti ini tidak untuk orang-orang yang mencari kenyamanan begitu. Iya. Intinya berani keluar dari zona nyaman kalau mau masuk ke dunia yang seperti Kak Laura jalanin saat ini gitu kan. Nah, tadi kan Kakak bilang banyak pekerjaan yang dulu di NTT misalnya ke lapangan dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan gitu. Nah, pasti ada momen-momen yang istilahnya yang menyentuh hati atau yang emosional yang pernah Kakak alami. Ada nggak kira-kira? Ya, emosional kayak banyak banget ya, emosinya tergantung, bahkan emosi positif, emosi negatif gitu ya, banyak sih ya. Kalau emosionalnya happy ya biasanya tuh nggak tahu ya gitu ya, mungkin kayak setiap orang sih kali ya, kadang-kala hal-hal kecil gitu yang kita lakukan gitu ya, terus kemudian nanti beberapa waktu kemudian gitu anak-anak yang dulu gitu yang pernah kenal gitu kayak nge-WA atau ngasih tahu kayak, Kak, saya sekarang di sini loh, saya sekarang, atau mungkin kadang cuma dengar aja, tahu nggak si ini yang dulu itu sekarang kuliah di sini loh. Kayaknya rasanya kita tuh kayak ikut gitu loh, membesarkan dia gitu. Padahal mungkin kan hal yang dia ketemu sama itu 1-2 kali gitu, bisa jadi juga, atau pernah juga saya saat memanage acara gitu ya, yang terus kemudian diakhiri dengan anak-anak tampil. Wah, itu rasanya kayak terharunya kayak mau nangis nonstop gitu yang ngelihat mereka udah berubah gitu dari yang sebelumnya. Ngelihat perubahan-perubahan itu sih sebenarnya emosional banget gitu ya, melihat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Kalau yang secara emosional sedih ya mungkin ya pada saat emergensi itu ya, pada saat gempa Palu itu adalah momen yang berat untukku gitu. Di hari pertama gitu ya, di hari pertama mengungsi, terus kemudian harus menyaksikan mayat bertumpuk-tumpuk begitu, kehilangan teman gitu, itu sangat emosional gitu. Lalu pernah juga ketika menangani kasus kekerasan seksual gitu, itu benar-benar menguras emosi dan tenaga gitu ya, karena ketika kita menangani kasus kekerasan seksual gitu ya, secara nggak langsung kadang-kadang energinya itu juga sampai ke kita gitu. Jadi aku juga pernah mengalami gitu ya, ketika menangani kasus kekerasan seksual, justru aku yang terpancing gitu ya, atau aku yang jadi kena gangguan tidur, itu pernah juga sih. Ya, oke Kak. Nah,
dinamika kehidupan Kak Laura memang kayaknya luar biasa gitu. Tidak hanya menghadapi anak-anak, kemudian juga pernah juga mengalami istilah bencana yang nggak semua orang, aku sih menganggapnya itu termasuk suatu privilege sih kakak mengalami itu gitu kan, dan puji Tuhannya memang selamat gitu, dan kakak bisa jadi berkat melalui bencana gitu, yang mana aku sendiri dan mungkin teman-teman di sini juga belum pernah mengalami bencana alam yang seperti itu kayak gitu. Kemudian juga langsung berhadapan dengan mungkin korban-korban kekerasan yang mungkin ya itulah karena sudah panggilan kakak, jadi aku rasa kakak udah sangat menikmati semuanya gitu. Nah, menurut kakak sendiri kalau anak-anak muda sekarang ini kira-kira mereka punya antusias nggak untuk paling nggak seperti kakak gitu, paling nggak untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan volunteer tertentu gitu, menjadi relawan. Apakah kalau kakak lihat anak muda sekarang mereka punya antusias yang tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bakti sosial ataupun menjadi volunteer seperti itu? Kalau menurutku sebenarnya anak-anak sekarang tuh cukup antusias ya, apalagi kan sekarang kalau dulu ya dunia-dunia seperti kami ini kan kayak orang tuh nggak pernah tahu gitu. Kenapa? Karena circle-nya emang kecil gitu ya, terbatas akses ke sana. Tapi sekarang kan enggak ya, bahkan jadi volunteer online pun bisa gitu ya. Dan bagiku dengan kita aktif di suatu organisasi seperti di P3M gitu ya, hal-hal untuk menginisiasi kegiatan kerelawanan itu kan itu potensinya besar banget gitu ya, punya basis P3MI gitu, punya apa ya, jejaring gitu ya dari Aceh sampai Papua gitu, dan untuk menginisiasi suatu kegiatan, suatu gerakan kerelawanan itu sebenarnya sangat sangat memungkinkan gitu ya. Dan kerelawanan itu tidak harus dilihat ketika harus jadi relawan PBB, enggak gitu ya. Kerelawanan itu justru di budaya Indonesia itu adalah hal yang sangat umum gitu ya. Kalau kita lihat kayak contohnya nih Posyandu gitu. Posyandu itu kan spirit kerelawanan ya gitu, kader gitu kan. Terus juga gotong royong nih. Kalau misalnya ada acara gitu ya, satu kampung tuh bantu. Nah, itu kan sebenarnya bentuk kerelawanan juga gitu. Tinggal kita menentukan misi kita tuh apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya anak muda tuh kesempatannya banyak juga yang ingin gitu, dan udah ada kesempatan juga kayak sosial media dan lain-lain. Cuma kadang gitu ya, untuk memang relawan yang full time gitu loh, yang kayak ya tadi relawan PBB apa ya, kita memang perlu mendedikasikan waktu gitu, perlu skill khusus juga untuk sampai ke situ gitu. Jadi ya bukan berarti kayak kalau misalnya ngelihat pengen kerja, apalagi pengen gimana sih caranya kerja di UNICEF, ya aku cuma jawab kayak ya akrabkanlah dirimu dengan aktivitas kerelawanan, aktivitas sosial dari zaman kuliah gitu kan, terus belajar di situ, terus nantinya bisa mulai karir juga dari dunia NGO gitu ya. Ya pertanyaannya, kamu siap nggak untuk itu? Itu aja sih gitu. Thank you Kak, udah sangat jelas ya semuanya. Istilahnya kesempatan-kesempatan sekarang udah banyak, udah terbuka, sosial media juga udah istilahnya mengiklankan juga setiap kegiatan-kegiatan volunteer kayak gitu, udah tinggal bisa diakses dan tinggal kemauan anak muda sendiri sih untuk mau ikut atau enggak kayak gitu. Nah, kemudian menurut kakak sendiri, tantangan apa sih yang dialami anak muda sekarang kayak gitu dalam mereka menemukan panggilan mereka? Mungkin bukan harus panggilan sebagai aktivis atau volunteer ya, tapi dalam mereka menemukan panggilan mereka itu apa sih yang terkadang membuat mereka jadi nggak menemukan panggilannya kayak gitu? Kalau menurutku sih kadang ya, yang pertama mungkin bisa jadi gitu, dia memang masih blind dengan visi hidupnya gitu ya, belum punya fokus gitu ya, tujuan hidup yang itu nanti akan menuntun dia gitu. Karena dengan kita punya satu visi, tentunya kita pasti bisa nih menghubungkan gitu, anything gitu, apapun yang kita lakukan gitu ya, nggak harus sejalan dengan pekerjaan, nggak salah, tapi kita bisa setidaknya punya sesuatu hal yang akan menuntun kita ke sana gitu loh, mencapai itu gitu, dengan mungkin aku hari ini bekerja sebagai dokter, sebagai admin, sebagai bankir gitu ya, tapi visiku aku punya tujuan loh di dalam hidup gitu ya. Mungkin tujuannya aku mau jadi mau memberkati orang lain melalui apa gitu ya. Nah, dari pekerjaan itu kita pasti bisa kan menuntun gitu ya. Itu saya akan arahkan ke sana gitu. Jadi nggak semua orang memang jalannya lurus gitu, bisa jadi belok naik turun juga gitu ya. Jadi nggak ada
nggak ada sebenarnya pakem gitu ya untuk orang-orang bisa menemukannya, karena semua orang tuh pasti harus mengenal dirinya dulu gitu. Jadi kalau menurut aku sih kenali diri dulu gitu ya, temukan visi gitu. Dan ya tadi gitu ya, mungkin kita di Indonesia pun kadangkala ada tantangan namanya social pressure atau family pressure ya, kadangkala yang membuat orang-orang muda tuh sulit gitu ya untuk memilih jalannya sendiri gitu ya, karena ya gimana gitu loh, kayak standar hidup di Indonesia kan lulus kuliah, kerja, punya penghasilan, bisa KPR, terus habis itu bisa ini, punya mobil, menikah, ya gitu loh. Kalau ngejalanin pekerjaan kayak kamu mau kapan itu tercapai gitu, ya aku sih cuma jawab ya mungkin tujuan kita berbeda gitu. Atau ada yang family pressure juga, kayak orang tua aku nggak bisa nerima pekerjaan kayak gitu, bagi orang tua aku tuh pekerjaan harus yang settle, harus ya oke gitu loh. Aku nggak bisa bikin apa-apa lagi gitu ya, kalau udah situasimu seperti itu ya jelaskanlah gitu ya. Mungkin bisa jadi aku katakan kayak ya mungkin aku kebetulan aku adalah orang yang beruntung gitu ya, orang tua aku meskipun tidak mengerti aku berbuat apa, tapi aku diizinkan untuk merantau gitu, dan mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan itu gitu sih. Ya, semua orang, tiap-tiap orang pasti beda-beda tantangannya, tergantung bagaimana dia menemukan apa yang ada di dalam dirinya dan berani keluar dari zona nyamannya dia gitu kali ya Kak ya. Nah, apa sih pesan dan harapan Kakak untuk muda-mudi gitu supaya mereka bisa bertekun gitu di dalam panggilannya dan dalam menemukan panggilannya di dalam hidupnya? Iya, bagiku sih yang pertama ya gitu, kenali diri gitu, kenali diri kita gitu. Kalau kamu udah mulai mengenali dirimu gitu ya, pasti kamu bisa menentukan apa hal yang menarik dari dirimu dan apa tujuan atau visi di dalam hidupmu gitu loh. Dengan ada itu pasti hidup kita tuh digerakkan gitu loh dengan adanya visi itu. Dan jangan lupa gitu ya tadi gitu loh, tanya sama Tuhan gitu, dengar suara Tuhan. Gimana sih gitu, Tuhan mau bawa saya jadi apa sih gitu ya. Saya pun dulu seperti itu gitu ya. Saya nggak tahu mau jadi apa, cuma yang kayak Tuhan, saya yakin Tuhan akan pakai saya akan tetap berjuang untuk anak-anak Indonesia gitu ya. Sekalipun saya menganggur, saya tetap berdoa seperti itu. Saya percaya Tuhan akan bukakan jalan lagi gitu, karena saya merasa semua hal yang saya lakukan adalah positif begitu ya, sejauh ini positif, mendukung janji Tuhan juga gitu ya untuk kehidupan yang baik bagi anak-anak dan perempuan. Saya rasa itu, kecuali kalau saya tadi melakukan hal-hal negatif gitu, terus kemudian saya pengangguran, saya bilang Tuhan bahwa saya itu saya rasa itu bodoh gitu ya. Tapi ketika saya merasa saya punya tujuan yang benar dalam hidup, yang saya lakukan itu semua positif, bagian dari pelayanan juga menggenapi janji Tuhan untuk anak-anak dan perempuan, saya percaya Tuhan akan bukakan jalan untuk saya gitu. Dan puji Tuhan itu berjalan gitu loh hingga hari ini gitu. Saya mengalami beberapa fase di mana saya jobless beberapa bulan, terus kemudian dipanggil lagi gitu ya, bahkan keluar masuk di organisasi yang sama gitu loh. Saya keluar, saya resign, terus saya disuruh masuk lagi gitu. Itu udah pernah saya alami gitu. Dan saya percaya saya menikmati itu semuanya gitu, dan saya percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan gitu. Jadi bagiku si pemuda-pemudi sekarang ya, kenali dirimu, tahu potensimu apa, dan kemudian punya visi gitu loh. Dengan ada itu kita pasti bisa gitu loh menemukan gitu apa sih panggilan Tuhan untuk saya, dan tetap sih tanya gitu loh, Tuhan sebenarnya panggil saya untuk apa gitu. Dan tekunilah gitu ya. Mungkin Tuhan akan mengajar kita untuk setia pada hal-hal kecil gitu ya, dari hal kecil mungkin sederhana dulu ya, mungkin aku P3M gitu ya, hal-hal kecil kayak oke gitu ya, tiap malam minggu datang gitu ya, karena kan kalau kamu datang berarti teman-temanmu yang lain juga bakal datang gitu. Sederhana itu gitu loh, saya komitmen waktu itu gitu, meskipun naik angkot malam-malam gitu ya, tetap datang, rajin datang gitu kan. Tapi puji Tuhan ternyata di situ, di momen fellowship itu saya merasa dikuatkan gitu. Saya punya teman-teman yang sesama mahasiswa gitu, yang kita punya kita punya kesamaan gitu loh, struggling menghadapi masa-masa seperti itu, masa-masa studi, terus kemudian masa-masa kami sama-sama skripsi gitu ya, dan kami semua menikmatinya gitu ya, tiap hari bercanda-bercanda gitu. Dan itu bagi saya sesuatu hal yang menguatkan saya gitu loh, untuk saya bisa berkomitmen gitu ya. Dan teman-teman saya pun waktu itu di P3MI mendukung saya secara penuh gitu loh, untuk saya bilang
Bahkan saya bercanda sama mereka ya, waktu itu kami pernah jalan-jalan gitu. Kami jalan-jalan, terus kemudian entah siapa gitu yang mengatakan bahwa nanti Laura juga kerja di Jakarta, nanti di kantoran begitu ya. Terus aku ngomong ke mereka, siapa bilang aku nanti kerja di NTT loh? Dan mereka hahaha, mereka cuma begitu. Berapa bulan kemudian aku bekerja di NTT gitu. Padahal aku sendiri nggak tahu NTT itu di mana gitu. Tapi berkat dukungan dari mereka gitu ya, support grupku waktu itu gitu loh, P3MI yang mendukung aku merasa aku nggak pernah sendirian gitu. Dan begitupun ketika aku pindah ke NTT gitu, nggak ada gereja metodis, tapi aku tetap punya persekutuan di sana gitu, di Gemit, kebetulan dekat kosan gitu kan. Nah, dengan mereka pun kita udah ada beberapa yang kerja, aku merasa seperti punya support group di situ gitu. Demikian halnya ketika pindah ke Palu. Nah, di Palu ini berbeda gitu. Jadi ada namanya yang profesional. Nah, ini lebih spesifik lagi gitu, yang profesional. Jadi orang-orang muda yang sudah bekerja gitu. Nah, ketika sharing, kita tuh merasa dikuatkan gitu karena saya nggak sendiri ternyata struggling dengan pekerjaan gitu. Jadi bagiku sebenarnya fellowship gitu, persekutuan pemuda itu adalah support group yang penting untuk hidupku gitu ya. Kalau mungkin teman-temanku dulu nggak mendukung gitu atau nggak mau mendengarkan ceritaku, mungkin aku nggak bisa sekomitmen itu loh gitu untuk menjalani panggilanku saat ini gitu. Wah, aku rasa luar biasa sih apa yang udah disampaikan sama Kak Laura gitu ya. Yang paling penting ketika kita menjalani semuanya, ya persekutuan itu, komunitas atau fellowship itu benar-benar sesuatu yang kita butuhkan, apalagi kita yang hidup jauh dari keluarga, yang memilih untuk merantau, memang pengen merantau, itu benar-benar bisa menguatkan kita komunitas dan persekutuan itu. Dan istilahnya ketika ada masa-masa kita mungkin lagi down atau mungkin kita lagi ada di puncak karir kita juga, itu sebenarnya hal biasa. Saya naik turun kehidupan itu adalah hal biasa yang memang harus setiap orang melewatin kayak gitu. Nah, Kak, untuk pertanyaan yang terakhir nih, mungkin kan udah banyak sebutan untuk Kakak gitu, aktivis, volunteer, relawan, mungkin juga di Twitter ya waktu Kakak heboh soal kasus waktu itu pasti udah banyak sebutan-sebutan tertentu gitu kan. Nah, kalau dari Kakak sendiri sebenarnya Kakak mendeskripsikan diri Kakak itu apa sih, dan dengan semua yang sedang Kakak lakukan saat ini? Apa ya? Kayaknya sama ya sama ini yang aku minggu lalu bicara dengan teman-teman STT Amanat Agung gitu. Aku bilang apa ya? Ternyata SJW adalah jalan ninjaku gitu ya, menjadi SJW yang negatif gitu ya, image-nya di Twitter gitu. Ternyata menjadi SJW adalah jalan ninjaku gitu ya, dan impianku menjadi seseorang yang aku mencoba beasiswa dan sering sekali gagal gitu ya. Tahun ini pun aku gagal kembali gitu ya. Dan aku suka mendeskripsikan diriku di dalam esai beasiswaku itu sebagai child protection expert gitu ya. Jadi aku mau jadi seorang ahli perlindungan anak di Indonesia gitu ya, yang punya pengalaman dari mulai level desa, terus level kota kabupaten, provinsi, dan sekarang di nasional gitu. Jadi aku meskipun banyak tantangan, aku kayak menyemangati diriku bahwa oke, Tuhan minta aku mencuci otak orang tentang perlindungan anak itu mulai dari level desa dan sekarang level nasional gitu. Jadi ketika aku kesulitan, aku biasanya akan bilang, Tuhan sedang nyuruh aku untuk mencuci otak orang-orang tentang perlindungan anak, mulai dari level desa sampai level nasional gitu. Iya, gimana Tuhan tetap membawa Kakak naik level gitu ya, dan apa yang kita katakan itu sih yang bakal keluar dari dalam diri kita gitu kan. Apa yang kita yakini, apa yang kita tanamkan, ya itu ya akan terjadi dalam diri kita juga kayak gitu. Selama Tuhan memberkati, semua pasti bisa terwujud asalkan semua memang sesuai dengan perkenan Tuhan kayak gitu. Nah, teman-teman, sebelum closing statement dari Kak Laura, aku kasih kesempatan untuk kita yang ada di ruang Zoom ini untuk bertanya. Boleh silakan teman-teman kalau ada, sebelum kita closing statement. Aku boleh.
Boleh Septin, silakan Sep. Oh ya, halo Kak Laura, aku Septin. Halo, Kenalin. Septin. Terima kasih untuk sharingnya, memberkati sekali. Cuman aku mau dong Kak, dengar lagi satu sharing dari Kak Laura. Tadi kan Kakak cerita tuh banyak banget tantangan yang dihadapi kan, kayak ada social pressure, terus juga sempat mengalami jobless gitu kan ya. Banyak banget juga tantangan selama menjalani pekerjaannya Kak Laura gitu. Cuman yang mau aku tanya gini, ada nggak sih satu hal yang mungkin Kakak banggakan selama menjadi seorang aktivis perlindungan anak gitu ya Kak? Mungkin kalau misalnya Kakak nggak di tempat sini, Kakak nggak ngalamin itu, tapi justru Kakak dapetin hal itu ketika Kakak komit sama passion Kakak gitu. Dan yang nggak pernah Kakak sesalin selama ada di dunia ini gitu Kak. Thank you Kak. Ya, makasih Septin. Jadi kalau menurutku sih ya semua sih ya gitu, semua itu kadang banyak banget sih surprise yang ku rasakan gitu ya. Bahkan kadangkala itu tuh nggak pernah ku bayangkan gitu ya. Mungkin kayak ya ini ya bisa jadi mungkin kayak program ini gitu ya, program yang aku bilang pencegahan bullying gitu ya. Dulu tuh kayak di Makassar sendiri kita kayak apaan sih gitu ya, apalagi dulu aku yang terbiasa bekerja untuk isu-isu yang besar gitu ya, dengan penggunanya kayak apaan coba bullying gitu, apalagi oke, mungkin ini ya salah satu ya, sometimes gitu loh, pekerjaan ini adalah momen membuat aku tuh tersadar kalau aku tuh ternyata tidak sebaik ini dulunya gitu loh. Dulu tuh aku buruk banget kelakuanku gitu ya, for example untuk project bullying ini gitu. Aku sampai bilang gitu ya ke orang-orang, mungkin orang akan bilang apa coba si Prita, apalagi teman-teman sekolah, teman-teman kuliah gitu ya, si Prita pegang project bullying, perasaan dia dulu tuh pelaku gitu, dan kemudian itu yang justru jadi kesaksianku gitu ya, ketika di depan orang-orang aku bilang gini, tahu nggak kenapa saya adalah pelaku bullying? Kenapa gitu? Kenapa? Karena sistem sekolahnya yang nggak aman gitu. Pada saat itu pilihan kita adalah dibully atau membuli gitu loh untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi ya caranya adalah dengan ya udah jadi pembuli gitu loh, daripada dibully jadilah pembuli. Dan itu yang bahaya banget dan itu yang harus kutupas sekarang gitu loh. Caranya apa gitu. Nah, justru kadang-kala gitu loh, masa laluku yang tidak sebaik sekarang itu menjadi kesaksian gitu ketika aku mendeliver gitu loh materi apa semua bercerita di depan pemerintah gitu. Dan itu jadi sesuatu hal yang menurutku mungkin aku tidak akan berubah gitu ya, kacamataku dulu tentang kekerasan, tentang bullying gitu, bisa jadi itu nggak akan berubah kalau aku nggak ditaruh di tempat ini gitu, sederhana itu. Bahkan aku bercandain ya ke teman-temanku, ya mungkin ya gitu, Prita seorang pembuli itu hanya akan tersadar ketika ditaruh di program pencegahan bullying di level nasional gitu. Jadi ya justru itu adalah surprise yang datang ke hidupku gitu loh. Siapa sangka gitu ya, dulu orang yang mungkin suka ngebully, suka kasar gitu ya, tahu-tahu sekarang bekerja di perlindungan anak, bahkan urus isu spesifik soal bullying gitu ya. Dan for your information, sekalipun aku bekerja di dunia perlindungan anak, aku bukan seperti teman-teman yang ada di sini yang aktif jadi guru sekolah minggu, no gitu loh. I had children so much gitu ya dulunya gitu. Aku nggak suka dengan anak-anak gitu. Tapi ternyata Tuhan ajak aku untuk mencintai anak-anak dengan cara yang seperti ini begitu. Jadi benar-benar ini tuh membuat apa ya? Ya banyaklah gitu loh. Jadi momen aku untuk berefleksi sebenarnya di pekerjaan ini. Ya. Oke, Septin, gimana Sep? Kayaknya udah cukup puas lah ya dengan jawaban dari Kak Laura. Sudah. Thank you Kak. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, boleh langsung open audionya. Oke, Kak. Ya tadi yang dibilang sama Prita benar, kita pernah di kepengurusan distrik 3, distrik 3 Link belum berubah. Oh ya, masih 3 ya. Jadi ya aku juga lihat semangatnya Prita luar biasa, dan setiap apa yang kamu upload itu aku yakin sih maksudnya positif. Nah, sekarang gini, apa yang membuat kamu bertahan, di posisi sekarang, masih mau menjalani pekerjaan ini, itu siapa sih orang-orang yang ada di belakangmu itu, Prit, gitu maksudnya.
Dan pernah nggak sih ngerasa kayak udahlah, gue udah stop aja, gue jadi PNS aja lah gitu, atau gue jadi apa gitu? Ada nggak kayak gitu, Prit? Ya, kalau dalam situasi tertentu ya, apalagi kalau misalnya dari masa lagi kita kayak pernah aku mengalami juga yang namanya burnout gitu ya, benar-benar stres banget dengan kerjaan apa, ya rasanya tuh pengen lari gitu. Udah deh kayaknya gini tuh nggak tahan lagi lah aku dengan ini semuanya gitu kan. Sampai udah stres banget, udah kayak bernapas pun rasanya udah sulit gitu ya, pernah sampai di titik itu. Tapi setelah itu mungkin aku kayak pada titik itu ya aku kalau pada situasi yang berat itu ya aku mengandalkan memang keluargaku gitu ya. Di saat aku jauh gitu aku biasanya ngelapor ke keluarga, terus kemudian setelah itu biasanya aku apa ya, kayak berusaha mundur sedikit lah gitu loh, bertanya lagi tentang panggilanku gitu loh, aku berefleksi lagi gitu. Kadang-kala memang jalanku itu suka apa ya, momen yang kuambil suka yang beda-beda gitu sih gitu ya. Tapi memang aku biasanya mengambil cuti gitu loh. Kalau pada masa yang berat seperti itu, biasanya aku akan mengambil cuti. Mengambil cuti pernah sih, pernah liburan nekat-nekat, pernah solo traveling, pernah juga memang yang cuma tidur-tiduran aja gitu loh. Kalau aku merasa diriku sudah cukup lelah secara mental gitu ya, aku biasanya ngambil cuti ya cuma tidur-tiduran, pernah juga kayak gitu, itu pernah yang memang liburan gitu, pernah. Terus apa ya, orang-orang yang aku percaya sih ya, nomor satu tuh keluarga sih, selalu mendukung gitu ya. Keluarga di saat aku gimana pun situasinya ya, waktu itu pacar ya, sampai sekarang jadi suami ya, puji Tuhan gitu ya, memang aku diberikan orang yang mengerti gitu loh, karena tidak semua laki-laki bisa mengerti gitu ya situasi yang seperti ini gitu. Tidak semua gitu, apalagi kalau laki-laki dengan toxic masculinity yang akut gitu ya, tentu tidak akan bisa gitu loh. Bayangin gitu ya, mungkin ada ngebayangin punya istri yang aktivis gitu ya, yang suka teriak-teriak tentang gender, tentang kesetaraan gitu, aku nggak horor ya gitu yang ada di dekatnya dia gitu. Padahal mah ya nggak kayak gitu juga gitu. Nah, bagiku orang-orang di sekitarku tadi gitu ya, yang mendukung aku, keluarga. Terus kemudian tadi aku sempat cerita juga ke Nadia gitu, puji Tuhan aku selalu dikasih tempat persekutuan yang baik gitu ya. Itu juga salah satu doaku sih, Tuhan kemanapun aku pergi tolong tunjukkan aku gitu ya teman-teman persekutuan, gereja yang baik. Dan puji Tuhan sampai hari ini mungkin sekarang karena pandemi ya nggak bisa gitu, tapi sekian perjalanan merantauku gitu ya, aku selalu dipertemukan. Dan itu tuh nggak ada ekspektasi gitu, hanya kayak ibu kosku bilang, kamu gereja? Ya. Oh ya udah, gereja di situ aja. Katanya pemudanya di situ lebih aktif. Oh ya udah gitu, sederhana itu gitu loh. Terus kemudian pindah ke Palu. Aku ingat deh dulu ada mahasiswa STT Bandung yang pernah praktek gitu kan di gereja. Dia kayak di Palu deh, aku coba kayak gitu kan. Terus ya kotak-kotak, oke, kakak jemput kamu gitu. Dan ternyata aku cocok dengan mereka gitu. Jadi ya memang bagiku untuk menjalani ini semuanya aku percaya gitu loh, Tuhan selalu jagain aku, dengan kirimkan juga orang-orang yang bisa mendukung aku gitu, yang ada di samping, di belakangku gitu, yang selalu lah gitu siap ketika aku down sekalipun gitu ya, mereka selalu menguatkan aku gitu. Ya termasuklah dirimu ya, dulu sesama pengurus ya gitu ya, kita dulu suka canda-candaan, zaman-zaman baru kenal WhatsApp loh, coba bayangin tahun berapa. Iya, Ling, ya luar biasa. Makanya aku bilang semangatnya masih full ya, luar biasa. Rupanya nggak di belakang aja, kanan kiri depan itu ternyata ada ya, terus mendukung. Thank you ya, Laura. Panggilannya Laura nih. Thank you, Nat. Oke, Kak Evi. Kita kasih satu kesempatan lagi kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Satu lagi boleh sebelum closing statement. Apakah ada lagi? Waduh, aku ditanya Bang Ari nih. Ya, lanjut Bang. Sangat tertarik aja sih Laura dengan cerita-ceritanya begitu ya. Saya pengen tahu aja gitu ya. Yang pertama, selama menjalani, saya katakan pelayanan lah ya, semua kita ini melayani sih. Mau jadi dokter, mau jadi guru, itu semuanya intinya pelayanan lah ya, karena kita bertemu dengan banyak orang begitu. Saya pengen tahu Laura selama terjun di dunia ini gitu ya, dunia pelayanan seperti ini, pernah nggak ngalami penolakan dari warga-warga sekitar gitu ya? Oke, itu yang pertama gitu ya, mungkin ya
mungkin ada orang menganggap terlalu ikut campur nih masalah kami nih atau yang gimana gitu ya. Lalu hal yang kedua saya pengen tahu juga, ini kepo lah ya, pengen tahu aja sih Laura, ketika bertemu dengan korban-korban ya katakanlah yang bullying, yang mengalami kekerasan seksual, perundungan begitu ya. Hal apa sih yang kamu lakukan untuk ya memotivasi mereka lah gitu ya? Karena kan tidak jarang korban-korban ini kan juga mengalami apa ya, agak terganggu lah psikologi mereka, trauma dan lain sebagainya. Nah, ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, hal apa yang kalian lakukan? Itu aja. Makasih, Laura. Oke, makasih pertanyaannya, Bang. Iya, kalau soal penolakan ya, Bang, gitu. Kayaknya apa ya? Mungkin kalau secara langsung ke aku yang ditolak itu enggak sih ya. Namun nama Wahana Visi pada saat itu gitu ya, dikenal orang sebagai organisasi Kristen gitu, dan kemudian beroperasi di wilayah yang bukan mayoritas Kristen gitu ya, tentu ada pernah gitu loh mengalami penolakan gitu, dan juga akhirnya menjadi isu keamanan gitu, apalagi di Sulawesi Tengah gitu ya, yang mana itu adalah basis dari terorisme pada saat masih sih ya gitu ya, sampai sekarang pun itu masih kuning lah gitu ya di pemerintah sendiri gitu ya. Jadi penolakan itu pernah gitu ya, tapi ya apa ya, kalau dari pengalaman dengan teman-teman gitu ya, ketika mungkin saya ditolak 1 kali masuk gitu ya dengan langkah saya sendiri gitu, artinya apa gitu, berarti saya butuh orang lain yang harus saya gandeng gitu untuk saya bisa diterima di tempat itu gitu loh. Ketika ditolak karena melangkah sendiri, ajak orang lain gitu ya, siapa yang bisa kita ajak kolaborasi gitu. Dan di saat itu saya merasa, oh ya oke, kalau ditolak karena identitas, kita ajak nih komunitas apa nih yang mau bergabung dengan kita gitu ya, yang tahu bahwa kita nggak punya agenda macam-macam gitu ya, dan itu bisa menjembatani. Dan puji Tuhan waktu itu melalui MUI gitu ya, dan saya bisa dengan santainya gitu ya bercerita dengan profesor gitu di UIN tentang pengasuhan. Kemudian demikian juga saat di Makassar gitu ya, dengan kita bicara perkawinan anak gitu, dan kita gandeng juga gitu organisasi besar gitu ya, faith-based organization yang punya power gitu untuk menjembatani ini gitu, karena kan hal ini sebenarnya positif gitu, hanya pemahaman orang yang berbeda gitu. Nah itu sih bagi aku, penolakan itu sebagai tantangan sih Bang, dan kita perlu untuk mencari alternatif gitu. Bagiku selalu aja ada aku dulu kayak gitu loh, Bu ini mentok deh, aku bilang gitu ke atasan, ini mentok, nggak ada cerita mentok, kamu harus temukan jalan lain gitu ya. Nah mentok di sini kenapa nih alasannya, oh ternyata gitu ya, satu orang, oh bottleneck-nya ada di sini gitu, oke pakai pintu yang lain gitu. Dan justru itu yang akan memperkuat kemampuan kita untuk kalau bahasa ininya tuh problem solving ya, memecahkan masalah gitu. Bagiku semua orang harus punya skill gitu untuk memecahkan masalah gitu. Jadi nggak ada istilah mentok, cari terus gitu. Itu yang pertama. Lalu korban kekerasan, iya. Jadi kalau untuk menghadapi korban sih, pengalamanku itu sebenarnya motivasi itu harus muncul dari diri korban sendiri gitu ya, mana mereka butuh waktu untuk bisa survive gitu ya, untuk bisa bangkit dari kesulitan itu. Caranya ketika kita hadir, kita sebagai pendamping, yang pertama kita harus bisa mempercayai nih gitu ya, mempercayai mereka bahwa mereka sedang dalam situasi yang sulit. Dan juga kemudian yang kedua adalah kita mendengar gitu ya, karena sebenarnya kalau posisi kita sebagai pendamping, kita hanya mendengar gitu, mendengar terus kemudian memberikan saran, tapi yang terkait dengan penanganan kasus begitu. Misalnya kayak, oke, kalau kasusmu kayak gitu, berarti kamu perlu lapor ke A, ke B gitu ya, dan kemudian yakinkan terus gitu loh bahwa kita akan ada selalu di sampingnya gitu loh. Dan saya selalu sampaikan bahwa nggak mudah pasti gitu ya, kamu akan mendapatkan bisa jadi cibiran, stigma dari masyarakat gitu loh. Tapi jangan pernah mundur gitu loh, karena ini untukmu dan untuk orang lain gitu. Itu sih kira-kira. Dan sampai nanti kalau memang kita selalu mendampingi, kita bisa percaya, kita bisa mendengar, bagiku motivasi itu akan tumbuh dari dirinya sendiri. Itu sih Bang. Makasih, Dita. Ya Bang. Oke. Terima kasih untuk setiap pertanyaan dari teman-teman semua, dan kita sampai pada closing statement yang akan disampaikan oleh
Kak Prita Laura. Silakan Kak. Ya, untuk teman-teman P3MI, youth dimanapun, bagi saya tadi gitu ya, tetap kita harus bisa mengenali diri kita, terus kemudian kita bisa tahu, bisa menentukan visi, tanya Tuhan gitu, apa panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, karena setiap orang pasti panggilannya berbeda-beda. Hidupilah panggilanmu melalui pelayanan, melalui pekerjaan, apapun itu gitu ya, dari hal-hal yang kecil, nggak selalu harus hal yang besar, harus bikin perubahan di tingkat nasional, tidak selalu dari hal-hal itu. Tapi aku merasa bahwa berada di komunitas P3MI itu secara tidak langsung juga membangun soft skillku gitu ya, meningkatkan life skillku untuk contohnya sederhana kayak kepemimpinan, administrasi, organisasi, memecahkan masalah, menghasilkan inovasi, itu semuanya aku pelajari ketika aku berada di P3MI gitu ya. Jadi bagi teman-teman semuanya tetap semangat untuk melayani gitu ya. Kita percaya bahwa youth atau kaum muda, pelayanan kaum muda itu adalah salah satu tiang kuat di gereja gitu. Jadi kita adalah masa kini dan masa depan gereja. Oke, ya itu aja. Aku nggak ada ekspektasi loh jadinya nge-endorse P3M habis-habisan begini. Thank you Kak, pokoknya malam ini paket komplit semua dijelaskan gitu. Aku jadi endorsement P3M gitu ya jadinya. Boleh teman-teman kasih applause virtual untuk Kak Prita Laura. Luar biasa untuk sharingnya pada malam hari ini. Dan sekarang silakan untuk Bang Ari bangun untuk menyampaikan renungan kita pada malam hari ini. Silakan Bang. Baik, terima kasih buat teman-teman untuk kesempatan malam hari ini. Saya secara pribadi merasa sangat diberkati lewat sharing kita bersama dengan Prita Laura Damanik. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya boleh tangkap dari cerita yang disampaikan oleh Laura, sepertinya hal ini terjadi karena Laura punya kepekaan hati, bahkan punya empati terhadap orang-orang di sekitar, sehingga Laura juga boleh hadir, boleh mendampingi setiap orang-orang yang mengalami kekerasan seksual, bullying, bahkan perundungan bagi mereka. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekarang anak-anak muda yang rasanya untuk berempati itu terasa begitu sulit bagi orang lain. Ya saya nggak bilang ya di gereja metodis ya, mungkin di berbagai tempat, mungkin di gereja-gereja yang lain begitu. Tapi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa sebagai generasi muda, kita juga harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ada satu bagian firman Tuhan yang sangat memberkati saya, di mana cerita ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Teman-teman, di Markus 6 ayat 34, dikatakan, saya baca untuk kita semua ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Perhatikan di sini bagian ini ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Teman-teman tahu nggak latar belakang cerita ini bagaimana? Ini ceritanya ketika para rasul 12 murid diutus untuk melayani, bahkan pada waktu itu didengar juga berita tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Ini situasi yang nggak enak waktu itu gitu ya. Para rasul diutus untuk melayani, lalu ada berita tentang Yohanes Pembaptis. Lalu kalau kita lihat di ayat 31 sampai 32, sebenarnya para murid bersama dengan Yesus pada waktu itu ingin menepi untuk beristirahat, menepi mencari tempat yang sunyi agar mereka dapat beristirahat begitu ya. Artinya ada kelelahan begitu. Mereka ingin beristirahat. Tapi faktanya ketika mereka ingin beristirahat mencari tempat yang sunyi, banyak orang yang datang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena banyak orang yang mendengar bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga ada banyak orang yang datang untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara perhatikan di sini, di dalam kelelahan aktivitas yang mereka lakukan sepanjang hari, ketika itu bisa digunakan untuk beristirahat, menghilangkan rasa lelah, tetapi ketika ada banyak orang yang datang, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara, banyak orang sekarang ini kehilangan belas kasihan karena apa? Karena nggak merasa bahwa orang lain itu sebagai saudaranya. Saudaranya itu hanya orang-orang terdekat bagi dia.
gitu ya. Itu yang pertama. Lalu banyak juga orang yang kurang tergerak hatinya, kurang berbelas kasihan karena nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya, nggak peduli begitu. Hanya fokus terhadap dirinya sendiri, hanya fokus terhadap keluarganya, hanya fokus kepada orang-orang yang dia kenal. Saya yakin dan percaya Prita juga sebenarnya, Prita Lorak maksud saya ya, mungkin juga dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan. Saya katakan pelayanan ya, karena apapun yang kita lakukan sesungguhnya kita melayani. Sebagai guru pun kita pelayanan. Apapun profesi kita, saya percaya itu adalah pelayanan bagi kita ketika kita melakukan pekerjaan kita. Saya yakin dan percaya Laura juga ketika melayani orang-orang yang di sekitarnya, Laura pasti juga nggak kenal siapa mereka, begitu ya. Laura kan tadi ngomongnya orang Pematang Siantar, kuliah di Bandung, begitu ya. Kemudian melakukan pelayanan di Makassar, NTT, di berbagai tempat. Saya percaya Laura pasti nggak ada yang kamu kenal di sana, begitu ya. Tapi karena Laura punya perhatian, punya rasa empati terhadap orang di sekitar, sehingga Laura hadir, mendampingi mereka, memberikan motivasi bagi mereka. Teman-teman, saya percaya bahwa di sekitar kita pun ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang demikian. Ada banyak orang yang dibully, ada banyak orang yang mungkin mengalami kekerasan seksual. Mungkin ada banyak orang lagi yang begitu banyak mengalami hal-hal yang tidak baik di sekitar kehidupan mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita hadir bagi mereka sebagai generasi muda, pemuda gereja metodis, apa yang kita lakukan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mengalami hal yang demikian? Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu statement dari Laura yang saya kutip di sini. Dia katakan begini, apapun profesi kita, kita harus bisa memberkati orang lain. Apapun profesi kita. Saudara, saya nggak tahu bagaimana latar belakangmu. Bagaimana hidup yang kau jalani. Apa pekerjaan yang sedang kau kerjakan hari ini. Pertanyaannya, sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi orang lain? Yesus ketika melihat ada orang banyak yang datang kepadanya, di dalam keletihannya, dia tetap menyambut mereka. Bahkan sampai waktu hari sudah mulai malam dikatakan ayat 35. Mereka yang datang kepada Yesus itu harus dikasih makan. Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Lalu mereka bilang ada 5 roti dan 2 ikan. Artinya ketika ada orang yang datang kepada Yesus, Yesus memberikan perhatian yang luar biasa. Tidak hanya menyambut mereka, tapi Yesus juga memberikan apa yang bisa dia berikan kepada orang itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sudah kamu berikan bagi orang lain? Jangan hanya kamu katakan, wah aku kan punya teman gitu ya. Tapi bagi orang yang tidak kamu kenal, yang kamu lihat hidupnya sangat membutuhkan uluran tangan orang lain, apa yang sudah kamu lakukan bagi mereka? Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita bahwa hidup kita harus memiliki empati terhadap orang di sekitar kita. Hidup yang kita jalani harus memiliki belas kasihan terhadap orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya mau katakan sekali lagi kepada kita, mari kita jalani hidup kita dengan menjadi berkat bagi orang lain. Dan mari kita jalani hidup kita dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus begitu mengasihi orang lain. Yesus nggak pandang sukunya. Yesus nggak pandang dia dari mana. Yesus nggak lihat latar belakang hidupnya. Maka hal ini juga mau kita lakukan dalam hidup kita. Siapapun, dimanapun, kapanpun, ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan kita, mari hidup menjadi berkat. Mari hidup dengan memiliki empati, mari kita memiliki belas kasihan terhadap orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini lewat kebersamaan kami dalam sharing My Inspiration. Kami bersyukur, berterima kasih di malam hari ini Tuhan, kami boleh berbagi cerita melalui anak Tuhan, Rita Lorak Damanik. Dia boleh membagikan kesaksiannya ketika dia boleh melayani, hadir di tengah-tengah orang-orang di sekitar mereka yang mengalami perundungan, bullying, kekerasan seksual. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang boleh memberkati pelayanannya. Bahkan keluarganya, Tuhan boleh pakai dia menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang boleh dia layani. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan bahkan bagi kami yang boleh hadir dan mendengar setiap cerita dari pelayanan yang boleh dia lakukan, ini kiranya memberi inspirasi bagi kami untuk kami juga boleh melayani dengan takut akan Tuhan. Kami boleh hadir menjadi berkat bagi orang lain, memiliki empati, bahkan memiliki pikiran perasaan seperti Kristus.
sehingga hidup yang kami jalani boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan lewat sharing malam hari ini, hidup kami boleh diubahkan. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, menjadi anak-anak yang memiliki hati dan perasaan seperti Kristus. Ini doa dan kerinduan kami, Bapak, Tuhan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bang Ari untuk renungannya pada malam hari ini. Kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini dengan satu pujian. Kemudian setelah pujian ini nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami dan berkat oleh Bang Ari. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai muda-mudi yang dikasihi Tuhan, tentu kita punya mimpi, punya cita-cita dan masa depan yang masih ingin kita capai. Biarlah semuanya itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk masa depan kita, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Nya. Kita nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita hanya ke dalam tangan-Nya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu Tuhan, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku,
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, seluruh rangkaian acara kami di malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena penyertaan Tuhan, dan biarlah lewat sharing kami malam hari ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih peka lagi terhadap lingkungan di sekitar kami. Bahkan lewat cerita dari seorang Prita Lora Damanik, boleh memberikan inspirasi dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi anak muda yang boleh memberikan pengaruh yang positif di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan di tempat kami bekerja, bahkan dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada. Tuhan boleh pakai kami di usia muda kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa memberkati kami, dan Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan lewat sharing kami malam hari ini untuk kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Ini doa dan seruan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menghibur, dan menjaga kamu sekalian malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan bersatu doa sejenak. Ya, saya serahkan kepada Nadia. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya, terkhusus juga untuk Kak Prita Lora Damanik. Terima kasih sudah berbagi dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Ari Bangun juga dalam renungan firman Tuhan dan juga doa yang telah dibawakan. Bila semua yang kita lakukan malam hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk abang kami, Pendeta Ari Bangun, karena sudah menemani kami sepanjang acara mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman yang menjadi teman daripada kesaksian teman kita, yaitu Prita Lora Damanik, itu semakin menguatkan. Terlebih kepada teman kami sebagai narasumber hari ini, teman kakak kami gitu ya, karena memang kami satu angkatan sebenarnya. Dan inilah waktu itu pernah Prita bilang sama saya, kapan Ling kita ngobrol di P3GMI? Ini siling waktunya gitu ya. Yang tadi dibilang sama Nadia Mei, rencananya memang waktunya Tuhan yang terbaik pada hari ini. Dan kami sangat bersyukur ada teman P3GMI kami yang menjadi aktivis di UNICEF gitu ya, di UNICEF-nya Indonesia. Dan kami bersyukur biarlah dimanapun Prita ditempatkan, mau di kota-kota manapun, itu menjadi berkat ya Prit ya. Dan Tuhan selalu memberkati segala hasil upaya dan apa yang dilakukan oleh Prita dan tim, khususnya untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan ini saya membuka kesempatan teman-teman ya, jika teman-teman ada yang mau sharing dan lebih lagi tentang bullying, tentang perundungan seperti itu, gimana sih caranya biar kita nggak menjadi pelaku, terus atau misalnya kamu adalah korban, gimana sih biar kita itu bisa lebih aku korban nih, gimana bisa bangkit gitu ya. Mungkin bisa hubungi Kakak Prita, ada di nomor di bawah ini. Enggak ya. Bisa hubungi kami ya. Bisa hubungi kami, dan kalau misalnya Kak Prita punya waktu, mungkin nanti ya bisa ke lokal-lokal ya Kak, misalnya dihubungin seperti itu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah Filio malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.